Teman-teman, selamat datang di Vokal Podcast. Kita kembali lagi dengan episode terbaru Ngobrol Santai. Ini adalah episode yang dibuat di Vokal Podcast untuk ngorek-ngorek cerita dan pengalaman dari teman-teman kita yang mau diinterogasi. Karena judulnya Ngobrol Santai, biasanya ini nggak jauh-jauh, topiknya nggak berat-berat lah. Biasanya malah ngalor ngidul. Nah, kali ini kita ditemani sama Sebastian Marpaung. Teman kita ini udah lama kenal di Bandung dan sekarang dia jadi brand manager di salah satu perusahaan di bidang transportasi di Medan. Bas, apa kabar Bas? Kabar baik, Kang Iyo. Gimana, sibuk apa Kabar sekarang? baik juga, Kang Iyo kan? Kabar baik. Sibuk apa? Masih kejar target nih di tengah COVID? Kita semangat terus. COVID itu nggak ada apa-apanya. Oh, luar Kejar biasa. terus. Kejar terus ya. Iya. Perencanaan awal tahun untuk target bisnis nggak berubah ya? Ada perubahan, Bang, tapi semangatnya jangan diubah. Asik. Ini gue suka banget. Gue suka banget nih karyawan-karyawan teladan macam ini. Ya. Kok ngeri semangatmu, Bas? Masalahnya kalau kita nggak semangat mau makan apa, Bang Basar? Oh iya, betul juga, betul. Memang optimisme itu harus jadi etika ya. Betul. Dia berarti nggak perlu motivator, cuy. Emang dirinya sudah termotivasi dengan sendirinya. Bang Iyo, alat motivasi kita paling kuat itu cuman perut, Bang Iyo. Waduh, benar. Ini bullshit lah itu motivator luar ya. Sebenarnya orang-orang kayak Sebastian, cuy. Nggak ada. Temukan passionmu, nggak ada ya. Perut aja isi dulu. Iya. Alat motivasi paling kuat itu apalagi di marketing ya. Sekarang kan di dunia marketing. Itu ya cuman perut kita sama cita-cita kita. Sekarang tuh marketingnya ya, Bas ya? Iya, sekarang bukan sekarang sih, udah lama sih Bang, semenjak lulus Fakultas Hukum, itu di kantor hukum, habis itu marketing terus sampai sekarang. Udah hampir 9 tahun lah. Oke, sebenarnya itu menarik tuh, nanti gue coba tanya ke lu, kenapa lu dari Fakultas Hukum malah larinya ke marketing ya? Sekarang kan lu lokasi di Medan ya, Bas ya? Di Medan, Bang, di Medan. Lu dari lahir besar sampai sebelum kuliah di Bandung memang di Medan? Udah di Medan, lahir di Medan, ya sekolah semua di Medan, cuman kuliah aja di Bandung, Bang. Oke. Dulu lu kenapa tuh lu bisa akhirnya nyasar sampai kuliah di Bandung? Apakah karena lu bosan di Medan atau akhirnya lu memutuskan untuk gua mau coba cari pengalaman di kota lain atau gimana tuh? Kalau ini pertanyaannya sih, ini semacam awal titik baliknya sih. Sebenarnya dulu itu apa Bang? Sebenarnya dulu waktu SMA pengennya itu udah apa namanya ya, malas di Medan lah. Jadi kenapa males, Bas? melawan orang tua. Kan Medan enak, Bas, makanannya enak, banyak babi, ya kan? Banyak makanan-makanan. Soalnya waktu di Medan itu susah hidup, Bang. Oh gitu, oke. Jadi ya susah lah pokoknya. Pikir kemarin itu ya udahlah aku pergi aja lah dulu, coba pergi ke luar kota, habis itu melawan lah sama orang tua pokoknya. Nggak coba SPMB, nggak coba, pokoknya aku mau rantau lah, pakai deking opung kemarin itu, deking kakek. Jadi, Kung, pokoknya aku mau pergi ke Jakarta, aku mau tes coba di sana sekolah yang gratis-gratis. Kenapa nggak coba kuliah? Karena ya nanti kalau kuliah kan harus bayar ya, Bang Iyo ya. Jadi dulu itu kan memang susah banget tuh situasinya. Jadi cobalah sekolah dulu pengennya kemarin itu coba sekolah tinggi perikanan sama sekolah tinggi akuntansi. Rupanya sampai Jakarta pun gagal juga tesnya. Ngegelandang lah Bang, Jakarta. Oh jadi lu awalnya. Setelah lulus SMA sempat ada gap 1 tahun ya sebelum masuk Unpad ya? Benar. Ada gap 1 tahun. Setahun itu kerja lah di Jakarta, Bang. Lu kerja apa tuh waktu itu tuh? Waktu itu pas nyampe di Jakarta, tinggal di tempat saudara di daerah Manggarai situ, daerah Manggarai. Jadi
Manggarai Pasar Rumput. Jadi eh, sempat bingung sih kemarin mau kerja apa, cuman nggak mungkin juga nggak kerja, harus bertanggung jawab juga. Karena bapak di Medan kan udah marah kan, karena lari gitu dari Medan. Akhirnya coba cari-cari, beraniin diri, pergi ke ini. Aku lihat ada studionya si Vicky Sianipar Oh di iya. daerah. Coba-coba aku lihat kebetulan, aku teringat waktu aku sebelum berangkat ke Jakarta, aku baca koran SIP, itu di situ ditulis ada Vicky Sianipar itu sedang mencari bakat-bakat muda untuk nyanyi katanya. Lah kebetulan dekat sama studionya, dekat sama rumah saudara. Oke. Terus ku datangin, jumpain satpamnya, cerita-cerita dikasih masuk, dites sama Bang Vicky Sianiparnya, akhirnya join ke paduan suaranya waktu itu, Oh, join ke paduan lu suaranya, jadi nyanyi gitu ya? nyanyi. Oh, Kebetulan suara kita, lumayan. lumayan untuk lumayan. Mungkin juga Bang Vicky Sianipar juga, ini orang BTL kasihan juga ini, mungkin kalau nggak dikasih kerjaan akhirnya kan. Jadi masuk, habis itu ketemu sama Pak Monang Sianipar, papanya Bang Vicky. Ya, ya, ya. Nah, ketemu sama dia tawarin kerja di travelnya, jadi marketing tour kemarin itu. Itu Oh, Bang, kerja tour lah itu hari. jadi kerjanya bukan sekedar nyanyi di Vicky Sianipar Music Center, tapi juga di MSA Cargo itu? Atau atau Aku nggak di kargonya, aku di Bonanza Travelnya Bang. Oke. Jadi lu istilahnya eh pagi sampai sorenya katakanlah kerja di travel, baru malamnya latihan paduan Ya, suara gitu ya. ya, jam 5 udah harus paduan suara Bang. Oh gitu. Itu lu dapat kerjaan di travelnya karena lu di paduan suara atau karena lu Ya, cari kerjaan lagi atau gimana sih? enggak. Jadi kan memang si Opung Sianipar ini banyak usahanya. Jadi waktu itu ini pun kebetulan juga nih, paduan suara tiba-tiba si Opung itu lewat. Nah, jadi Opung itu manggil, coba ambilkan dulu minumku katanya. Oh Hmm. ya udah, namanya apa kan, bos besar, Ya. Ku ambilkan. Kau di sini baru datang? Iya, Bung, baru datang, baru masuk juga sini. Oh ya udah, kau mau kerja katanya gitu. Nah. Oh, kerja di mana, Bung? Travel katanya. Ya udah, aku iyain aja. Kerja aja, Bang. Oke. Oh, dan lu akhirnya kerja di travel sama sekalian paduan suara berapa lama tuh? Setahun lah, Bang, setahun. Jadi setahun itu eh, dapat penghasilannya dari paduan suara ada, ya Hmm. dari travel ada, ya itulah untuk sehari-hari. Lu paduan suara nyanyi di mana aja sih? Gimana, Bang? Nyanyinya di mana aja kalau paduan suara yang dari Vicky Sianipar? Oh, kalau kita itu dipanggil-panggil gitu Bang, misalnya dari gereja, Mhm. Oke. terus ada juga rekaman-rekamannya sama Bang Vikinya gitu loh Bang. Ah, oke, oke. Hmm. Akhirnya lu setelah setahun di paduan suara sama di travelnya Monang Sianipar, lu nyoba untuk kuliah lagi ya? Ya, nyoba kuliah. Jadi di di Jakarta kan kejam Bang, Jakarta kejam. Jadi kemarin itu akhirnya coba untuk ngekos sendiri di daerah Manggarai situ, ngekos. Habis itu setahun itu, hampir setahun penuh itu orang tua nggak pernah ngontek itu, karena dia memang benar-benar marah. Si bapak itu kalau udah marah, benar-benar marah dia. Jadi dia nggak pernah ngontek, cuman dia ngontek sekali itu pas awal-awal tahun, Hmm. sebelum masuk kuliah itu, dia ngontek sekali, dia cuman bilang, aku mau kau kuliah, katanya. Nah, Oke. jadi ya oke lah Pak, aku bilang. Oke, kuliah lah. Jadi di situ udah mulai mikir lah, cobalah kumpulin lagi buku-buku, belajar lagi. Sempat juga tes kemarin tuh ke UKI, diterima cuman nggak sanggup bayar. Oke, Habis itu, mahalan ya. gimana Bang? Mahalan ya di UKI ya. Sempat masuk UKI, mau masuk UKI, karena biayanya terlalu besar, nggak jadi. Habis itu ya udahlah, coba-coba
benar-benar di situ memang pokoknya ya kalau kita susah kan emang dekat banget sama Tuhan kan. Pokoknya berbagi siang malam berdoa. Luar Bimbingan enggak, belajar susah karena pulang kerja udah malam. Ya ya berdoa aja modal ya. Oh, Gitu. jadi lo Akhirnya lulus, Bang. gak ikut bimbel sama sekali ya? Di tengah-tengah Nggak itu? ikut. Jadi lu Nggak bener-bener ikut. cuma modal doa terus buka-buka buku dikit ya? Modal doa. Buka buku dikit pun ya hanya untuk tidurin aja lah, Bang. Pengantar tidur jadinya ya? Nah, kalau dibilang belajar ya bullshit, Bang. Nggak mungkin lah, nggak bisa belajar sama. Karena capek banget, Bang. Capek banget. Oke. Itu sih. Nah, terus akhirnya lu kenapa tuh waktu itu pilihnya FH Unpad, Bas? Nah, apa pilihnya Eva 4? Eva 4 kemarin itu karena memang bokap kan itu orang hukum juga. Dia kerja di pengadilan, Bang. Nah, jadi dulu tuh sering dia kan panitra, jadi sering lihat-lihat berkasnya dia gitu kan. Lihat baca-baca berkas-berkasnya ini. Jadi tertarik kayaknya gitu di situ. Jadi ya udah coba hukum lah gitu. Kenapa waktu itu nggak Karena coba? emang latar belakang keluarga sih, Bang. Kenapa kan lu udah kerja di Jakarta tuh ya? Kenapa lu nggak coba cari hukum yang lebih dekat tuh kayak UI misalnya kan lebih dekat tuh dari yang kerjaan lu sekarang? Atau emang lu berencana ketika lu kuliah lu nggak usah kerja lagi? Halo? Halo, halo. Ya, halo, Bang. Kenapa nggak UI? Ya, kenapa nggak yang lebih dekat lah sama tempat kerja lu? Apa emang lu rencana pas kuliah lu nggak kerja lagi? Ya, Bang. Ya mikir-mikir juga, Bang. Modalnya cuma doa. Jadi kan, aku kan lihatin tuh passing grade yang apa universitas. Ya Unpad sih keren. Cuman yang masih masuk di akal pada saat itu ya Unpad lah. Oh. Modalnya cuma doa, Bang. Jadi kalau mau masuk UI harus belajar Unpad cukup doa ya, kampret. Gak gitu juga sih. Karena mungkin anak-anak Unpad lebih dekat ke Tuhannya kali. Waktu itu pilihan lu mana aja, Bas? Hukum Unpad doang atau ada pilihan lain? Kemarin itu pilihan nomor 1ku hukum Unpad. Hukum Unpad, nomor 2-nya hukum Diponegoro. Oke, sip. Akhirnya Jadi memang kemarin itu benar-benar ambilnya SOS lah, karena memang IPA. udah lupa IPA ya? Memang SMA-nya IPA, tapi IPA-nya jadi-jadian lah. Pokoknya udah lupa lah. Baru belajar hari ini, besok udah lupa aja kalau IPA. Ada pula ya itu Betul-betul ambil jadi-jadian. Ngambek kan. Loh, kalau kita di keluarga Batak itu, di keluarga apalagi di Medan itu, ya harus IPA, Bang. Kalau IPS ya dianggapnya ya udah beda. Ya, Tapi betul. memang, iya betul memang. Aku sempat dulu gitu kan, karena aku IPS kan. Ya bapakku berharapnya aku IPA gitu, karena dia pertanian. Nah jadi, ya emang jadi agak berat sebelah lah, istilahnya gitu ya. Warga negara Gitu. jadi ya. Iya kelas 3 Kelas malah ya. 2. Lanjut, Blas, lanjut. Belajar apa namanya Unpad sama Diponegoro nomor 2-nya. Jadi doanya ya waktu itu ya udahlah Tuhan, Diponegoro pun jadilah. Karena waktu itu Diponegoro passing grade-nya masih di bawah Unpad gitu. Oh iya, kenapa di Unpad satu lagi Bang? Aku baru ingat. Dulu waktu aku kecil, Ya. aku itu selalu dibanding, ini balik lagi nih ke keluarga Batak nih, kulturnya. Aku tuh selalu dibanding-bandingin sama ada abangku yang dulu kuliah di Unpad. Oke. Abang kandung. Abang kandung. No. Sepupu. Oke. Sepupu. Nah, jadi memang ya gara-gara itu juga. Dulu itu aku bilang sama diriku sendiri waktu kecil, one day aku akan masuk sana. Nah, gitu. Abang lu waktu itu di Unpad di jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Oke. Akuntansi. Jadi pokoknya kita waktu belajar itu SD, SMP itu ya. SMP lah kayaknya ya. Dia udah masuk kuliah. Itu tiap hari dicekokin itu aja tuh. Lihat abangmu siapa itu. Lihat abang. Waduh, pokoknya gitu terus. Itu klasik keluarga Batak banget ya. Iya, kayak gitu. Dibandingin sama yang lain ya.
Jadi kita pun punya dalam hati itu one day aku harus masuk sana gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya ketika lu udah masuk, waktu itu lu resign diizinkan nggak sama Monang dan sama Vicky? Awalnya enggak. Okay. Opung ini kan punya anaknya sekolah. Pak Monang Sianipar ini anak-anaknya sekolah. Cuman Pak Monangnya sendiri kan sekolahnya kalau nggak salah kuliah enggak. Jadi Pak Monang ini ya bilang ngapain kuliah gitu loh. Emang cita-citamu apa? Sempatlah brainstorming seperti itu, tapi waktu itu Pak Monang juga bilang ya udah kalau emang udah itu cita-citamu ya gas lah katanya, akhirnya dikasih gitu sih. Oke, sip. Akhirnya lu udah pindah ke Bandung tuh kan ya? Lu udah Pindah ke Bandung. mulai kuliah, lu sempat ada, gue yakin sih karena lu udah sempat kesulitan di Jakarta gitu ya, luntang-lantung cari kerja, kayaknya hidup di Bandungnya jadi lebih gampang ya? Atau enggak juga, ada tantangan tersendiri? Ada tantangannya juga sih, Bang. Karena kan harus mencari sumber penghasilan yang baru ya. Oh, berarti lu tetap niat untuk cari duit sendiri ya waktu itu di Bandung? Nyari duit sendiri. Karena kan waktu itu yang biayain itu kan waktu kuliah itu opung ya. Jadi opung sama orang tua itu bagi dua lah. Ada yang bayar kontrakan, ada yang bayar uang kuliahnya seperti itu. Jadi ya kondisi masih agak goyang lah. Jadi Bas. Koneksinya kayaknya dia lagi jelek kayaknya di sana. Halo, yuk. Halo. Sip. Halo. Oke, lanjut. Halo, udah. Oke, udah ya. Nah, jadi kenapa cari duit di Bandung ya untuk tambah-tambahan, untuk kita bisa nongkrong, untuk bisa organisasi. Dan lagian kan Bang, kalau yang kiriman dari Medan kan itu pas-pasan banget Bang. Uang kuliah sekian ya dikirim sekian gitu loh. Nah gitu. Akhirnya lu waktu itu cari kerja apa tuh di Bandung, Bas? Kemarin sedikit balik waktu di Jakarta itu aku juga ada Bang ngajar bahasa Inggris sama anak-anak, kemarin itu anak-anak gereja. Jadi dari situ juga bisa dapat penghasilan. Nah, jadi di Bandung itu aku coba cari-cari murid juga untuk bisa diajarin bahasa Inggrisnya. Kemarin tuh lumayan lah dapat 4 atau 5 orang gitu Bang. Itu berlangsung berapa lama tuh waktu lu ngajar bahasa Inggris dan sambil kuliah di Bandung? Kalau bahasa Inggris ngajar kursus bahasa Inggris privat itu 2 tahun ada kayaknya Bang. 2 tahun ada. Dan akhirnya uang jajannya dari situ terus ya? Lumayan tuh, duitnya lumayan? Lumayan Bang, lumayan. Oke. Karena itu kemarin itu pokoknya awalnya prinsipnya awalnya gini Bang, nggak dapat lah muridnya nggak dapat, kita udah promosi, tempel selebaran di daerah sekolah situ, tempel di tiang-tiang listrik, pokoknya gitulah, nggak dapat muridnya. Okay. Akhirnya ada yang nelpon, aku mau nih anak aku diajarin, dia bilang mau diajarin, berapa biayanya? Aku bilang waktu itu berapa ya? Pokoknya nggak salah antara 300 atau 500 ribu gitu sebulan. Okay. 300 atau 500 ribu. Tapi ibu itu nggak sanggup bayar. Okay. Terus dia bilang, udahlah, aku bisanya sekian. Akhirnya waktu itu udah aku iyain aja lah dulu, pikirku, buat baik dulu lah. Dibayar kalau nggak salah berapa? 15 ribu gitu sekali pertemuan Bang. 15 ribu sekali pertemuan. Jadi udah hajar dulu lah, ya udah ajarin. Ternyata dia ngenalin ke temannya. Nah, dia ngenalin temannya yang sanggup bayar 500 ribu. Nah, dari temannya itu ngenalin lagi ke temannya. Jadi lumayan lah Bang. Oke, lu 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Emang setelah itu lu akhirnya udah cukup banyak tabungan? Bukan Bang, kan
kemarin itu agak bergeliat juga di organisasi di GMKI. Nah, jadi sudah jadi pengurus, jadi agak lebih fokus ke situ. Terus kan pengen aktif juga di kegiatan-kegiatan kampus kayak BEM-nya, terus ada lomba-lomba di fakultas. Nah, itu ikut-ikut itu sih. Jadi berhenti. Kenapa akhirnya lu berhenti yang menghasilkan duit untuk melakukan sesuatu yang nggak menghasilkan duit, Bas? Kemarin gini Bang, udah ada dapat beasiswa. Oh. Jadi cerdas. dapat beasiswa bulan. Jadi udah dapat beasiswa, aku rasa ya udahlah, udah cukup lah kan. Jadi dapat beasiswa untuk belajar kemarin itu. Jadi itu yang aku bikin untuk operasional di sana. Tapi uang kuliah tetap datang dari Medan. Jadi ya masih ada uang kantong lah Bang. Oh gitu, meskipun nggak sebanyak dari lu belajar ya? Lebih banyak nggak dari lu belajar? Lebih banyak kalau kerja sih, Karena dia kan kalau beasiswa itu dia datangnya per semester ya. Kemarin tuh dapat 2 beasiswa kalau nggak salah. Jadi agak lumayan lah Bang, masih bisa nonton lah kita ke PVJ. Oke. Terus akhirnya lu kenapa sih memutuskan untuk lebih memilih di GMKI ataupun di kegiatan kampus? Itu kan pertama sepengalaman gue ya, itu kerjaan yang bikin pusing gitu ya, menyita waktu, kadang lu sampai bisa nggak kuliah gitu, kadang rewardnya nggak ada, malah dimarah-marahin anggota gitu. Malah gini Bang, setiap aku hadir di satu tempat, aku pengen selalu untuk kelihatan. Banci tampil anjing. Jadi misalnya, jadi banci tampil ya. Jadi misalnya dulu waktu SMA ya, SMA itu aku bandel lah Bang, bandel. Pokoknya belajar enggak, belajar di rumah aja dilihat sama orang tua. Jadi di sekolah itu nilaiku tuh 45, aduh pokoknya wah parah. Jadi waktu SMA itu kan kita udah mulai puber nih. Lihat-lihat perempuan kan. Jadi kalau muka kayak gini pas-pasan, otak juga nggak ada. Apa modalnya kan gitu kan. Jadi harus tampil. Oh, gitu. Akhirnya ngajuin diri untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Udah ditunjuk, baru kalang kabut. Bikin pidatonya. Nah ini kejadiannya lucu nih. Jadi ditunjuk lah. Waktu itu nilai bahasa Inggrisku itu paling tinggi 6. Ini ada lomba pidato bahasa Inggris. Satu sekolah SMA 4 Medan. Siapa mau ikut dari kelas 2? Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Yang sana pinternya matematika, yang sana pinternya fisika, yang sana ini ada spesialisasi masing-masing. Cuman aku lah nggak ada spesialisasinya di situ. Akhirnya ya udahlah, aku beranikan diri, aku tunjuk tangan. Akhirnya ditunjuk ke teman-teman semua pada ketawa-ketawa, nggak apa-apa, maju terus. Ditunjuk sama guru ini, ya udah kau ya, iya. Ditunjuk, langsung sorenya aku telepon temanku dulu di SMP. Yang pinter bahasa Inggris, yang dia memang les bahasa Inggris, temanku dekat banget nih sebangku dulu, namanya Daniel, itu masih ingat. Aku suruh dia yang susun pidatonya. Kau susun pidatonya, temanya ini bahasa Indonesianya, kau susun bahasa Inggrisnya. Habis itu aku hafal mati-matian. 2 minggu kerja aku di kamar mandi cuman pidato, hafal mati-matian, pokoknya titik komanya hafal. Dan tahu itu aku juara 2 Bang. Oke. SMA 4. Dari situ aku ditunjuk masuk ke wali kota. Nah, masuk ke wali kota, di situ itu udah nggak mau lagi kawanku bantu. Kau harus kerja sendiri, dia bilang. Di situlah aku tiap hari masuk. Kalau di sini ada namanya PPIA, Lembaga Indonesia Amerika. Aku masuk ke situ, buka kamusnya yang besar-besar, aku belajar sendiri, akhirnya bisa. Nah, begitu juga waktu kuliah, Bang. Waktu kuliah itu nggak ada yang bisa ditonjolkan Bang, cuman suara aja yang besar kan gitu. Jadi mikir ya harus adalah sesuatu kan gitu Bang. Entah ikut apa kek kan gitu kan, ikut mood court kemarin, terus habis itu ikut ber-GMKI juga, karena
ya kita lihat juga senior-seniornya oke-oke juga kan. Ya udah, kita masuk Bang akhirnya. Kenapa enggak kan gitu Bang? Oh gitu. Jadi sesederhana lu pengen tampil sebenarnya ya? Ya sebenarnya simpelnya seperti itulah. Menyadari tampang kurang, duit juga nggak ada ya? Iya, duit nggak ada. Apa yang mau ditonjolkan coba? Nggak ada Jadi, kan? Jadi ya kalau misalnya, oh itu abang itu senior GMKI gitu kan, merasa ganteng awak jadinya. Tapi waktu itu kocak banget ya. Nggak ada tampang, nggak ada duit, jadinya ikut tes bahasa Inggris gitu. Iya, itu benar. Dan Bang Basar, tahu nggak yang di wali kota aku juara berapa? Aku juara 1, Pak. Wow, juara 1 ya? Kota Media Medan. Belajar sendiri tuh, benar-benar hanya gara-gara pengen diakui. Nah, sebenarnya sih Bang, ada positifnya, ada negatifnya di keluarga Batak ini. Ini sedikit agak menyimpang. Jadi memang dulu aku menanggapinya dengan dendam, Bang. Jadi, oke, nggak apa-apa. One day aku akan di situ. Gitu. Jadi, ketika misalnya aku bisa juara 1, aku akan diakui sama keluargaku gitu loh. Ketika aku bisa di kampus nama aku agak harum, ya aku akan diakui sama keluargaku gitu loh. Jadi, nggak akan ada penyepelean gitu loh Bang. Ada bagus, ada negatif. Cuman ada juga yang menanggapi negatif kan, seperti itu. Nah, itu sih. Negatifnya apa? Kayak gitu emang jelek ya? Bukannya itu membuat lu menjadi kompetitif? Salah Jadi satu yang membuat gua bersaing dan coba waktu itu lulus SPMB, lulus PTN ya gara-gara selalu dibanding-bandingin itu. Nah, benar. Jadi kan Bang, aku lihat kalau diri aku sih positif. Tapi aku ada lihat di diri beberapa teman yang lain, dengan pola yang sama dia digituin, dia malah menganggap memang benar-benar dirinya bodoh. Yang pintar itu emang yang siana. Yang di sana itu, yang aku emang enggak. Memang aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia down, ya betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain dia. Nah itu. Nah, oke. Jadi memang kadang hasilnya bisa ekstrim banget ya. Jadi banget malah bisa jadi berantakan banget ya. Benar Bang. Gitu. Gue penasaran deh, lu belajar bahasa Inggris berarti otodidak lah ya kurang lebih ya. Maksudnya karena lu nilainya cuma 6 kan waktu zaman sekolah ya. Berarti ya pelajaran di kelas hampir nggak ada gunanya kan. Akhirnya lu malah bisa belajar sendiri hanya dengan lu datang ke apa namanya PPIA. Iya. Lu ikutan kelasnya atau lu nyelonong gitu aja? Jadi gini, dulu waktu kelas 3 SMP, aku dipanggil sama guruku. Nih nilaimu 5 nih katanya. Gimana kamu naik kelas nih katanya. Nah, aku minta tolong lah sama Bapak itu. Ginilah Pak, aku nanti selesai aku naik kelas dari sini, aku janji sama Bapak, aku les. Aku bilang, bikinlah nilaiku 6, aku bilang. jadi dibuatnya lah 6. Tapi aku ngadu lah ke rumah. Ya. Ini tadi guruku gini. Dibikin les. Tapi uang sekolahnya memang lumayan, Bang. Uang lesnya itu lumayan. Jadi nggak lama aku les, hanya elementary aja. Nggak lama les, udah cabut, nggak les lagi, ya dari situ udah hilang lagi lah dia. Bahasa Inggris kan harus sering dipakai kan. Ya, betul. Nah, jadi hilang lah dia. Nah, waktu SMA itu hanya gara-gara pengen tampil aja, itu memang benar-benar. Jadi dia apa yang di elementary itu dapat, ya balik lagi tiba-tiba dipacu sama ini kan, harga diri kan. Oh iya. Nah, itu kan. Ini sebenarnya masalah banyak mahasiswa zaman sekarang nih, Bas. Mereka ketika lulus kuliah belepotan bahasa Inggris, sementara banyak lowongan kerja itu butuh bahasa Inggris yang fast. Ya paling enggak untuk basicnya ngerti lah ya. Kalau menurut lu sebenarnya dimungkinkan ya belajar sendiri bahasa Inggris? Atau lu harus les sih kalau menurut lu? Mungkin kan Bang. Malah kan Bang, ya sekarang justru dilemanya tempat-tempat kursus itu ya dia nggak ada murid kan. Berarti kan muridnya udah pada belajar sendiri. Sekarang lagi udah bisa buka YouTube, udah bisa baca-baca buku bahasa Inggris sendiri. Sebenarnya tinggal lagi motivasinya tadi gitu loh Bang. Nah kalau aku motivasinya tinggal show off. Oh iya. Ya motivasinya apa kan gitu Bang. Sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bisa bahasa Inggris di zaman sekarang ya? Nggak ada alasan sih. Okay. Sudah terbuka banget sih kan informasi tentang apapun itu gitu loh Bang. Malah gini, kemarin itu aku sempat pengen buka usaha kursus bahasa Inggris. Tiba-tiba aku buka, semua sekarang udah ada di aplikasi. Ngapain buka kursus? Iya benar juga ya. Di YouTube semua udah ada guru bahasa Inggris, udah pada di YouTube semua sekarang.
Ya, ya. Mm-mm. Jadi Oke, ya belajar sendiri itu pasti bisa lah bang. oke. Terus akhirnya lu waktu itu udah aktif organisasi kegiatan kampus. Eh kuliah lulus tepat waktu nggak? Kuliah lulus tepat waktu nggak 4 tahun sih bang. Anjing. 4 tahun lebih lah bang, 4 tahun lebih lah. Oke, 4 tahun nggak lebih nyampe lah. 5 ya, nggak nyampe Nggak 5. nyampe 5, nggak nyampe 5. Karena bang, ya itu motivasinya kan, karena si ini juga, apa namanya, uang kuliah kan. Bukannya Mau waktu siapa itu, yang bayar? bukannya waktu itu masih murah? Murah, murah, tapi semurah-murahnya dia kan, ya kita berharap dari Medan kan bang. Oh iya juga ya. Dari Opung kemarin itu. Nah terus satu lagi kan memang si Opung ini kan memang dari aku SD kan dia sekolahin tuh sampai kuliah, dia yang bayar uang kuliahnya. Jadi Hmm. dia bilang ayolah cepatlah 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 cepat cepat gitu. Jadi sebelum aku mati harus kau lulus katanya gitu. Ya, itu juga Terwujud sih motivasinya. akhirnya sempat. Nah itu nggak terwujud memang. Itu Waduh. dia meninggal bulan Oktober, aku lulusnya bulan Januari. Aduh. Nah, itu tuh. Jadi miss di situ. Tapi memang di di ini jadi agak melenceng dikit. Di malam terakhir dia, aku sama dia bilang, gimana? Bisa kau lalui sendiri? Bisa Pung, aku bilang. Yakin kau bisa sendiri maju sampai lulus? Yakin, aku bilang. Nah, besoknya dia pergi. Oh, ini lu ceritanya Emang itu. kesayangan ya? Pahupu kesayangan nih lu ceritanya. Sampai Uh, lu ke lu tuh gimana sampai dia nanya lu bisa nih sendiri. ya bisa dibilang begitu sih. Bisa dibilang begitu sih, Bang. Dia Lu memang spesial, dia spesialkan banget sih aku. lu cucu pertama enggak juga kan? Enggak juga. Cuman rumahku dengan rumah Opung itu dekat. Oh, oke. Rumahku dengan rumah Opung itu dekat. Jadi kami itu kalau misalnya bapak itu pergi kerja, kami itu diantar ke tempat Opung. Sampai nanti itu malam. Eh, Malam nanti bapak baru jemput. opung dari bokap atau dari nyokap? Dari bokap, dari bokap. Ah, Mm-mm. oke. Akhirnya lu lulus Januari itu lah ya. Lulus Januari dengan berbagai perjuangan. Akhirnya, Sampai kemarin itu supaya cepat lulus, cari judul skripsi pun itu yang gampang-gampang. Makanya itu dulu orang pada ketawa aku ngebahasnya tentang ahli nujum. Udah masa bodoh lah, yang penting lulus aja udah. oh, jadi lu lupakan idealisme di situ udah lupakan. Lupakan. Yang penting lulus dulu lah. Berarti Orang mau bilang apa juga nggak peduli. berarti lu dari zaman dulu sudah sangat-sangat pragmatis ya, Bas ya? Tergantung motivasinya apa. Oke. Oke. Tapi ya dia apa pengen show off tapi dia ini ya maksudnya seumuran dia waktu itu masih apa remaja lah katakan gitu ya. Dia udah berani gitu loh ngomong di depan orang. Kalau kita kan itu punya persoalan apalagi anak-anak sekarang juga punya persoalan itu gitu loh. Nah, itu gimana sih, Bas? Apa rasanya ngadepin yang begituan? Gini bang, balik lagi bang, motivasinya tadi itu bang, pengen tampil. Oh, motivasi motivasi pengen tampil pengen ya. tampil. Jadi sebenarnya ya, kalau yang ku pelajarin, untuk menjadi kita bisa up level itu, kita tinggal tanya aja motivasi kita apa. Gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya udah pengen benar-benar 100% nih, ya apapun pasti kita bantai. Nggak ada cerita bang harus dapat. Anak Medan ya, harus dapat ya Iya, pokoknya harus ya. dapat bang. Lu Jadi pas lu lulus akhirnya kerja langsung di mana tuh, Bas? Atau lu mencoba memberontak lagi nggak kerja gitu atau? sempat kerja bang di satu law firm di Jakarta. Hah? Kerja, ternyata kerja di law firm itu kulihat nggak seindah pada saat aku jadi mahasiswa. Jadi kan Bang Iyo, kita datang lihat, kalau kita di mahasiswa itu kan kita lihat senior bikin seminar, waduh ini mantep ini. Terus habis itu lihat gayanya, waduh oke nih. Jadi kita pengen jadi lawyer dong ya. Oke ya. Lawyer, memang kan lawyer itu kan, kalau pas awal-awal kan sakit bang. Oh iya pasti. Sakit banget bang. Aku pergi kantor hari Senin, pulang hari Kamis bang. Bukan pergi pagi pulang malam, pergi Senin pulang Kamis. Jadi memang belajarnya memang sangat banyak. Belajarnya sangat banyak.
Cuman waktu itu nyokap sakit. Nyokap sakit, aku juga butuh duit kan. Di situ lu masih perjuangan dari mana duit kan. Coba untuk udahlah, lagian aku udah capek juga tidur di karpet kantor, di meja komputer tidur gitu-gitu, capek lah, nggak betul lah ini pikir gue. Udahlah, aku resign. Aku balik Bandung, Bang. Aku resign balik Bandung. Ternyata nggak dapat kerja. Usaha lah di situ sempat, Bang. Sebentar sih, gabung sama Bang Ian, Bang Perananda. Oke, ya. Aku jadi marketing ini, bahan vinil untuk nyetak-nyetak spanduk itu loh. Nah, jadi aku yang jalanin di Bandung, orang Bang Iyo yang Bang Ian yang suplai barang. Ya aku ada sepeda motor satu, ya bawa sepeda motor di Bandung itu nawar-nawarin ke perusahaan-perusahaan percetakan. Nah, di situ itu memang, waduh, ini harga diri juga ini. Aku di Bandung dikenal gimana gitu kan, Pak. Jadi mati juga aku pikir gue. Gawat ini. Cuman ya namanya kita udah terjun kan, Bang, ya harus basah gitu loh. Namanya pengen motivasinya ya balik lagi perut. Ya, gitu. ya. Dan jangan sampai si nyokap yang sakit tadi jadi pusing kan, gara-gara malah tambah sakit gara-gara dengar aku nggak kerja kan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ya udahlah, gas aja lah, mau dilihat orang gimana. Jadi naik sepeda motor bebek waktu itu, sebelah sini vinil, sebelah sini vinil. Pokoknya bawa keliling Bandung lah gitu. Ditawar-tawar. Waktu lu jadi law firm, waktu kerja di law firm duitnya lumayan kan, Bas? Kenapa lu malah cabut, Bas? Kan urusan perut, Bas. Benar. Jadi gimana ya? Gak enak juga sih bilangnya. Jadi gini, Bang, ini terserah lah mau gimana ya. Cuman kemarin tuh kejadiannya gini, Bang. Satu, uangnya sebenarnya menurut aku pada saat itu sih dibilang lumayan, nggak juga dengan kerjanya yang seperti itu. Tapi ada satu yang membuat aku jadi, udahlah aku coba cabut dulu. Nanti mungkin aku balik lagi. Jadi waktu itu ada kasus, Bang. Kasus. Yang berkasus ini pendeta nih. Oke. Nah, jadi namanya kita mau menangin orang ya kan? Ya aku jadi pendeta bohong lah, Bang. Jadi aku bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta begini, Pak Pendeta. Ya aku juga nggak enak ngomongin sama Pak Pendeta nih. Cuman ya Pak Pendeta harus ngomong kayak gini nih, gimana? Oh nggak apa-apa, demi kebaikan katanya. Jadi aku berpikir, waduh, gila dari kecil aku diajari pendeta supaya jujur. Ini udah besar aku ngajari pendeta bohong. Gawat juga ini aku pikir. Jadi itu titik baliknya kemarin itu. Jadi aku pikir, udahlah, coba yang lain dulu lah ya. Maksudnya mungkin nanti aku akan balik lagi ke dunia hukum, nggak tahu kapan, tapi aku balik kanan dulu lah, gitulah. Itu kemarin. Dan nggak balik-balik sampai sekarang ya? Belum balik-balik sampai sekarang, belum balik-balik. Nah, lu akhirnya dikerja sempat di Bandung cuman sebentar. Akhirnya langsung balik ke Medan lagi? Nggak, aku nggak balik Medan, Bang. Jadi waktu itu ada penerimaan di job fair-nya ITB kalau nggak salah. Ada kemarin tuh namanya FIF. Ya. Nah, jadi leasing, anak usahanya Astra. Jadi masukin lamaran ke sana, tes, masuk, yaitu jadi marketingnya FIF. Itu sempat di Bandung dulu? Enggak, tesnya di Bandung, sama tes di Jakarta, langsung Jakarta Bang, kerjanya. Oh, oke. Dan berapa lama? Kerja di Jakarta itu aku sekitar cuman 2 bulan, habis itu langsung dilempar ke Rangkas Bitung, Banten. Dari Rangkas Bitung, Banten, balik sebentar ke Jakarta, langsung ke Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Dan lu di situ jadi marketing terus? Marketing. Jadi Palu, Sulawesi Tengah. Sebenarnya marketing ini jauh, ya nggak tahu Bang Iyo, Bang Banser kenal aku gimana.
Sebenarnya marketing ini jauh banget dari karakterku. Makanya aku sebenarnya awal-awalnya kesel banget ditempatkan di marketing. Dulu itu aku pengen ditempatkan di bagian collection-nya. Jadi, dan ini cocok banget dengan karakterku nih. Keras kan dulu. Jadi ditempatkan di marketing. Minimal suaraku yang keras kan gitu. Jadi, akhirnya ditempatkan di marketing, ya udahlah, udah dengan bersungut-sungut juga sih kemarin itu. Udah gitu ditempatkannya jauh lagi di Palu kan. Habis itu dari Palu aku sebentar di Palu langsung dilempar ke kabupatennya di Toli-Toli. Itu 12 jam dari Palu. Jadi marketing juga. Gitu loh. Dari Toli-Toli itu baru nanti dari Toli-Toli itu aku balik ke Palu lagi, ditempatkan lagi di Palu, baru aku ke Pakam. Jadi lu sebenarnya jadi marketing itu bukan pilihan lu justru ya. Itu sebenarnya karena nggak sengaja ya, penempatan dari kantor. Benar, penempatan dari kantor. Jadi ceritanya gini, gimana? Kamu pengen di mana? Oh, saya pengen di collection, Bu. Oh gitu? Nggak mau jadi marketing? Aduh, kalau aku bilang nggak mau ya kan, takutnya nanti nggak diterima pula, pikirku kan. Jadi, kalaupun cuma marketing, Bu, ya itu pilihan terakhir lah. Oh gitu? Iya, aku bilang. Betul, itu yang jadi. Terakhir, kurang asem memang itu. Gawat. Jadi, memang nggak pilihan, tapi ya itu yang membuat aku hidup sampai sekarang, Bang. Nah, terus lu awal-awalnya kesel gitu ya, bersungut-sungut, mulu dilempar ke jauh-jauh gitu, meskipun akhirnya balik juga ke Pakam. Terus kenapa lu lanjutin, Bas? Nah, pada saat aku balik ke Pakam, di situ motivasinya kan kemarin itu pengen nikah tuh. Asik. Pengen nikah, jadi ketemu aku nikah di tempat yang memang udah aku tentukan dulu waktu aku kecil. Karena dibanding-bandingin juga itu, Bang. Jadi ada satu tempat nikah di Medan, itu di situ itu pokoknya orangnya lumayan-lumayan lah kalau nikah di situ tuh. Jadi dulu ada saudara juga nikah di situ, lihat tuh, dia bisa begini. Yeah. Jadi aku benar mati, one day aku kan di sini. Dan ternyata bisa. Dapat, aku nikah di situ, terus aku berpikir gini, loh, ternyata aku bisa lakukan, capai semua cita-cita yang aku mau itu ya karena marketing ini gitu loh. Kenapa aku harus bersungut-sungut lagi gitu loh. Dan aku dapat istriku juga, ketemu sama istriku juga karena dikenalin dari teman-teman yang bergerak memang di dunia marketing ini gitu loh. Oke. Jadi banyak hal yang dituntaskan di dunia marketing ini, Bang. Asik. Marketing kan berarti memang bonusnya gede ya? Enggak? Kalau marketing memang, Bang, ceritanya pasti bonus. Kalau gaji kita biasa-biasa. Oke, jadi ngejarnya dari situ ya? Ngejarnya dari situ. Dan karena itu akhirnya lu memutuskan, itu tahun keberapa tuh akhirnya lu menyadari, oh udah deh, ini gara-gara marketing lah gue bisa kayak gini tuh setelah tahun keberapa di FIF tuh? Aku di FIF 5 tahun. Di tahun-tahun terakhir itu, Bang, tahun-tahun keempat kelima itu, Bang. Oh, udah jadi tahun-tahun terakhir di FIF baru menyadari ya udahlah gue di marketing gitu ya. Memang kayaknya dunianya di marketing nih. Ya udahlah, aku lanjutin aja gitu loh, Bang. Tahun-tahun terakhir itu. Oke. Dan akhirnya setelah lu sadar, lu lu enjoy atau akhirnya lu berdamai dengan keadaan sih sebenarnya, Bas? Mungkin berdamai dengan keadaan ya. Dengan keadaan. Jadi gini, prinsipnya gini, kalau aku belajar gini, kalau kau terus bersungut-sungut, kau nggak akan bisa maksimal kan. Mungkin kau bisa, ya seperti tadi, di setiap tempat aku harus jadi sesuatu gitu. Nah, aku memang dapat targetnya, aku dapat apa yang diharapkan perusahaan itu aku dapat, tapi di sini aku nggak puas gitu loh. Jadi apa gunanya kan gitu. Ya. Nah, akhirnya aku berdamai dengan keadaan tadi, dan akhirnya malah dapatnya lebih tinggi lagi gitu loh, malah lebih baik lagi gitu loh, Bang. Nah, makanya udah aku putuskan ya udahlah, marketing juga oke kok. Karena kan gini, ya balik lagi, Bang, di kultur dunia Batak, kalau anaknya jadi marketing gimana kira-kira? Jadi sales, marketing gitu loh. Kayak dicibir dulu kan?
Dipikir dulu pasti. Nah, jadi ya, tapi setelah dijalanin dan aku bisa buktikan bahwa ternyata aku bisa hidup di sini, ya semua bisa berjalan dengan baik kan gitu, Bang. Oke, terus lu cita-cita asli lu dulu akhirnya sebenarnya ketika lulus Fakultas Hukum lu pengen jadi lawyer, jadi advokat. Ya, lawyer atau hakim, Bang. Udah nggak ada tuh keinginan itu, sekarang udah hilang. Kalau untuk lawyer masih ada, Bang. Kalau untuk lawyer aku masih ada. Cuman Hakim kelewat umur ya? masih hakim kelewat umur sih kayaknya enggak. Cuman aku nggak mau lagi ditempatkan jauh-jauh, Bang. Oh gitu, Nah, oke. Jadi advokat masih mau nih sekarang ya? Ada rencana? Iya, iya. Masih kepikiran sih untuk advokat dan memang lagi belajar-belajar ulang lagi. Ya, siapa tahu nanti ada jalannya ke sana gitu loh, Bang. Tapi belum tahu kapan. Sekarang lu berarti di dunia marketing udah berapa tahun? Lu dari berapa? 2011 ya? 2011. 2011, sudah 9 tahun. Lu masih ada 9 tahun. ilmu-ilmu hukum di zaman bangku kuliah yang lu pelajari? Udah lupa semua kan? Udah lupa, Bang. Udah lupa. Makanya kan sekarang ini yaitu kalau kata orang kan apa namanya, ada orang pintar bilang apa namanya, burung dengan bulu yang sama nangkringnya di dahan yang sama kan gitu, Bang. Jadi ya kalau misalnya aku sekarang ini ya coba untuk nangkring di dahannya hukum lah, Bang. Orang-orang di mana nongkringnya orang-orang hukum, di situ aku nangkring. Gitu-gitu. Oh gitu. Lo jadi memanfaatkan posisi marketing lo untuk dapetin lagi sedikit ilmu itu ya? Iyalah, cari-cari ilmu di situ lah, Bang. Oke, siap. Terus kalau sekarang lo tetap di marketing nih ya, di perusahaan yang baru sekarang? Sekarang aku di MPM. Jadi dari tahun 2016 akhir, aku masuk MPM di dealernya sepeda motor Honda. Ya, sampai sekarang ini udah jalan 3 tahun lah, Bang. Marketing juga. Sekarang dengan COVID, marketing kan biasanya ketemu orang ya, Bas? Lu pening nggak kepala lu ketika lu nggak boleh ketemu orang nih? Bisnis tercapai? Kalau makanya tadi aku bilang, kalau targetnya pasti nggak capai, Bang. Tapi ya itu semangatnya harus tetap, Bang. Karena kan memang itu tadi balik lagi alat kontrolnya kan perut. Kita wajib wajib untuk fight di situ. Apapun masalahnya kita harus fight. Karena ya perusahaan, ya apalagi, Bang, sekarang posisi aku kebetulan di sini kepala cabang. Aku harus membuat ya gimana caranya supaya anak-anak yang ada di sini tuh ya masih bisa tetap sama-sama dengan aku di sini gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau mungkin mereka semangatnya down ya oke lah, tapi ya kita nggak boleh gitu loh, Bang. Oke. Ada nggak hal-hal yang bisa lo bagikan yang bukan rahasia perusahaan terkait soal gimana caranya lu sebagai marketing itu mengatasi situasi kayak sekarang? Ataupun mungkin sebagai tips untuk nanti di situasi-situasi yang mirip, tapi mungkin bukan gara-gara penyakit. Lu adaptasinya gimana, inovasinya apa, atau lu bisnis as usual aja gitu jalannya? Kalau misalnya tips yang khusus spesial gitu, Bang, nggak ada. Cuman ya itu tadi, Bang, modalnya tadi semangat. Karena gini ya, Bang ya, ketika kita lihat misalnya nih, kita udah denger nih, waduh, nih anak jadi sasaran nih, gitu kan, misalnya gitu ya. Mungkin ya kan banyak, Bang, sekarang ini pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan istilahnya. Ya kalau kita lihat wajahnya dia gitu loh, kita lihat dia sehari-hari bagus, itu bikin kita jadi semangat gitu loh. Maksudnya, ayolah aku akan coba untuk lebih lagi lah kerjanya supaya minimal aku bisa selamatkan satu orang gitu loh, Bang. Ya lebih ke situ sih, semangat untuk mau bekerja lebih, berbuat lebih ya. Kalau selama ini mungkin dengan kondisi normal, pasukanku, timku yang turun ke lapangan, ya ini pun, ya aku pun ikut turun sekarang ini. Semua mereka berjibaku di medsos untuk promosi dan segala macamnya, ya aku pun sekarang ini ya ikut juga berjibaku di medsos gitu loh, Bang. Jadi itu juga jadi semangat untuk anak-anak kan gitu, Bang. Kalau masa COVID ini, marketing itu pasti nggak target. Gimana ceritanya mau target? Nggak mungkin, Bang. Karena orang sekarang semua nyimpan duit. Iya, betul. Nah, lebih bagus dia beli sembako, beli yang barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau bayar hutang dia yang mungkin ada sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, jadi ya kita itu ya yang perlu ya kita semangat gitu loh. Ibaratnya ya mencari jarum dalam jerami ya, tapi kalau semangat ya siapa yang duluan ketemu dia yang dapat kan gitu.
Lu di cabang berapa orang yang di bawah lu, Bas? Ada sekitar hampir 40 orang, Bang. Anjir. Sar, jadi kemarin Paulus sudah jadi partner ya kan, Eras direktur eksekutif, Bastian kepala Kepala cabang, cabang. 40 ya. Kita gini-gini aja cuy, jadi rematornya. Kita gini aja lah, jadi kawan-kawan orang ini aja lah kita. Enggak lah. Loh, Abang melihatnya seperti itu, tapi aku yang lihat, wah Bang Iyo sekarang udah begini, Bang Basar udah begini. Ya, itu semua orang itu pasti seperti Bas, itulah. kalau pencapaianku paling tinggi sampai sekarang itu cuma satu, Bas, menikah itu aja, cuma yang lainnya nggak ada. tapi gini maksudku, kan pasti kalian mungkin nggak nyangka bisa misalnya di titik seperti sekarang, misalnya kau jadi kepala cabang, teman-teman yang lain juga punya profesi masing-masing di levelnya yang sekarang. Nah, nggak pernah nyangka kan sebenarnya bahwa akan, katakanlah ini sebenarnya sebuah cita-cita yang sebenarnya kita nggak sadar. Misalnya dulu kita punya cita-cita jadi dokter, taunya pas udah besar bukan jadi dokter, jadi polisi gitu loh, kira-kira gitu kan. Nah, dari pengalaman itu apa sih, apa ya, mau bilang apa sih kau Bas gitu loh sama hidupmu gitu? Gini Bang, yang ku pelajari ya, kau harus punya cita-cita. Cita-citamu itu apa? Ya tempatkan dalam posisi paling tinggi, itu benar, tempatkan dalam posisi paling tinggi, sehingga kalau jatuhnya pun nggak jatuh kali kan gitu. Ibarat cerita misalnya aku sekarang ini, ya kayak kata Bang Yok tadi, aku lihat teman-teman aku seperti ini. Dulu aku pengen ya minimal ya bisa di level itu, tapi ya karena aku punya cita-cita yang tinggi, yang seperti itu, ya setidaknya aku nggak jatuh, dianggap orang jatuh pun nggak jatuh-jatuh kali gitu loh. So tetap bercita-cita gitu loh, dan fokus, tanya motivasinya apa untuk bisa raih cita-cita itu, dan ya raih gitu loh. Tuhan pasti bantu lah, Tuhan pasti bantu. Itu sih Bang. Oh cuy, Tuhan pasti bantu cuy. Dia aja makanya masuk Unpad dengan doa doang cuy. Iya makanya, gue udah berdoa udah sampai ikut bimbel nggak masuk juga ya gue. Bang Iyo, tapi gini loh Bang Iyo. Peristiwa yang dengan doa ini, banyak loh yang terjadi benar-benar loh di hidup aku. Benar-benar, ini bukan sok rohani. Abang tahu sendiri aku gimana, maksudnya ya bajingan juga, cuman memang Tuhan itu benar-benar bantu loh. Contoh ya, satu yang masuk Unpad. Yang kedua, yang aku nikah tadi itu loh. Kenapa tuh? Yang aku waktu SD, karena saking aku dendamnya dibanding-bandingin tuh, jadi aku bilang sama diri aku, lihat tuh misalnya lihat tuh Bang Iyo tuh nikah di situ itu tempat mahal itu, hanya orang pintar yang bisa menikah di situ. Kalau orang nggak mau belajar, bodoh nggak mungkin bisa nikah di situ. Langsung aku dalam hati, aku nikah di situ nanti. Nah di situ, aku nikah di situ tuh dapat. Nah aku di Unpad, aku doa, bener-bener doa, walaupun dimotivasikan dengan ada sedikit dendam lah ya, dapat. Nah seperti itu. Nah yang keempat, apalagi ya kemarin ya? Nah, istriku kemarin itu dia pengen banget kemarin itu jadi PNS. Dia pengen banget jadi PNS. Jadi aku pikir, ya udahlah, belajar nggak mungkin karena dia kerja juga. Ya udah berdoa juga pagi siang malam. Jadi dia jadi PNS. Nah jadi ya PNS di mana? PNS di mana, Bas? Masih CPNS sih di Pemko Medan, Bang. Pemkot. Oh, Pemkot. Oke. Oh iya, Pemko Medan. Jadi ya memang benar-benar Bang. Memang doa itu memang kuat lah, kuat banget. Jadi lu istri udah di Pemkot Medan, lu sekarang kerja di Medan, lu nggak akan keluar lagi dari Medan berarti ya? Ya bisa dibilang seperti itulah Bang ya. Untuk sekarang ini kita nggak tahu kan ke depannya harus gimana kan. Nggak tahu juga ada ke depan dia ada apa ya. Sekarang ini sih mungkin aku akan tetap di sini Bang, di Medan. Oke. Berarti setelah selama ini ya, Bas, lu 2011 sampai sekarang lu sebenarnya oke lah lu tadi bilang punya cita-cita gitu ya. Tapi sebenarnya lu pernah nggak sih planning secara detail gitu ya? Oke, gua 3 tahun harus punya apa, 5 tahun harus punya rumah gitu ya. Gua punya istri, punya anak gitu. Atau lu ya udah go with the wind blows aja gitu. Ya. Dulu Bang, waktu zaman kita kuliah Bang, karena ada itu The Secret tuh heboh tuh The Secret. Oh ya The Secret ya. Iya kan, The Secret heboh tuh. Beli bukunya, nonton TV, nonton filmnya kan gitu. Wah itu aku grand design Bang. Oh, ngeri. Bener-bener, aku tulis apa namanya, mobilmu harus seperti ini, rumahmu seperti ini, begini-begini gitu ya. Aku bikin gitu ya, memang ada. Jadi ya tapi itu bagusnya itu adalah ketika pun kau nggak capai di situ ya,
Oh, jatuhnya nggak terlalu jauh kan gitu Bang. Dan itu ada memang. Dan sampai sekarang aku masih punya kertas cita-cita yang aku simpan di apa aku di mana tempat pakaianku, di laci pakaianku gitu loh. Itu dari semua yang lu tulis berapa persen lah yang terwujud, Bas? Masih sedikit sih Bang. Tapi hampir gini dia, misalnya gini Bang. Misalnya aku pengen punya penghasilan misalnya 1 juta gitu ya. Nah. Yang dapat misalnya cuma 700.000 gitu loh Bang. Oh, Tapi gitu. kalau aku mau, jadi nggak terlalu jauh lah gitu loh Bang. Oh, oke. Nah, sekarang setelah lu udah di marketing gitu ya, lu masih cita-cita untuk jadi advokat, lu kerjaan berarti kegiatan lu berarti full hanya untuk di kantor aja ya? Apa lu nggak kayak zaman kuliah iseng lagi gitu ikut organisasi atau di kegiatan-kegiatan lainnya? Sekarang sih memang full kantor Bang, full kantor. Cuman enaknya marketing itu kan kita kan nggak mesti di kantor 100% dari jam 8 ke jam 5. Kita malah diminta untuk banyak hubungan dengan orang-orang lain kan gitu Bang. Ya. Jadi kalau sekarang sih kegiatan murninya memang ya di kantor. Oke. Dan lu akhirnya setelah jadi marketing ini lu nggak merasa sia-sia ya kuliah 4,5 tahun di hukum Unpad ya? Itu dulu. Sekarang sih enggak Bang. Kalau sekarang sih enggak. Karena aku berpikir gini, one day aku memang mau balik lagi di dunia hukum, jadi di lawyering. Loh, emang lawyering nggak butuh marketing? Iya. Kan ada sisi pemasarannya juga, Bang. Ya, betul. Ya, di tengah-tengah persaingan sekarang yang sangat banyak, lawyer-lawyer itu kan gitu, Bang. Ya sampai ada yang aku dengar banting-banting harga, ya. kasus 1 juta juga direbutkan kan gitu ya, Bang ya. Jadi ya marketing itu dibutuhkan gitu loh, Bang. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal marketing, Bas, skill utama dari marketing apa sih? Apa nekat gitu ya? Satu nekat, atau misalnya dua, lu harus jago ngomong gitu. Atau yang ketiga, lu nggak tahu malu, atau apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, yang ketiga itu sih, Bang. Oh gitu. Yang ketiga lebih mendekati ya. Yang ketiga itu, Bang. Karena untuk menembus yang ketiga tadi, yang nggak tahu malu tadi, itu sangat susah. Kalau kita masih ada malu, ya berat, Bang. Berat. Gitu. Jadi modal utama itu justru nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu. Kalau aku ya, nggak tahu malu. Oke. Dan itu, ketika lu ada anak buah baru, itu yang lu ajarin ke mereka? Atau lu ajarinnya textbook aja ke mereka tuh? Untuk ilmu marketingnya? Nggak. Aku langsung ke lapangan. Jadi kita tinggal lihat aja. Iya, langsung ke lapangan brosur atau ngomongkan kalau misalnya dia sales, dia malu, ya berarti ya nggak bisa. Kadang kan banyak, di Medan itu seperti itu. Jadi orang malu ngomongkan kalau dia itu sales, gitu loh. Jadi kalau misalnya masih malu ya nggak bisa kan Bang. Jadi emang harus modalnya nggak tahu malu. Itu faktor lingkungan ya berarti ya, karena banyak lingkungan, benar. Berarti yok modal kita sekarang itu harus nggak tahu malu. Kita berdua ini sering malu-malu masalahnya. Jadi sebenarnya ketika lu jadi tenaga marketing, Bas, textbook itu semua bullshit dong. Yang penting sebenarnya tahan malu aja ya. Ya benar Bang. Jadi kan Bang, gimana ya? Dibilang nanti nggak ada gunanya, itu jadi gini Bang. Maksudnya kau harus nggak tahu malu, fokus sama tujuan. Ya. Udah jalan. Oke. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya aku pernah sampai beli buku marketing siapa ya? Kohler ya kalau nggak salah ya. Manajemen apa gitu. Aku lupa gitu. Aku bacain. Aduh rumit banget bahasanya. Karena itu karena aku baru masuk marketing itu. Dari Fakultas Hukum aku masuk marketing, aku coba beli bukunya, aku bacain. Aduh. Ternyata pada saat ku jalanin, ternyata kita hanya ya perlu untuk ya, hey, apa kabar? Walaupun kita nggak kenal orang ya, apa kabar? Aku Sebastian nih, aku gini. Ya nggak tahu malu kan? Bas, cuman kan problemnya, lu ini kan memang orangnya dari dulu banci tampil kan. Jadi untuk hal seperti itu udah gampang buat lu. Bisa jadi. Buat orang-orang yang sebenarnya orangnya introvert gitu ya, nggak terlalu suka sosialisasi, menurut lu, apakah bisa di marketing atau mending nggak usah di marketing? Atau sebenarnya masalah nggak tahu malu untuk orang-orang yang introvert dan itu bisa dipelajari? Nah, kalau marketing ini Bang, kalau dia makanya intinya kalau masih dia ragu-ragu
memperkenalkan dirinya sebagai marketing, sebagai sales, itu nggak bisa jadi marketing. Oke. Nggak bisa. Jadi padahal ada teori yang bilang gini, semua orang bisa jadi marketing. Ada teori yang pernah aku baca seperti itu, tapi kayaknya enggak lah. Enggak semua orang bisa jadi marketing, Bang. Oh, jadi menurut lu memang nggak semua orang cocok jadi marketing ya? Nggak semua orang. Mungkin dia suatu saat tertentu dia bisa jual suatu barang, tapi belum tentu ketika dia bisa jual suatu barang, dia langsung bisa dikatakan sebagai marketing, kan? Oke. Tapi di buku itu dibilang semua orang bisa jadi marketing, kau bisa jual ini, cobalah jual ini, jual ini, jual. Nah, bisa kan? Kamu bisa jadi marketing. Ya iya, pada suatu keadaan tertentu bisa aja aku bilang, Bang Yo, aku mau jual nih sepeda motorku, bantu aku lah, aku lagi gini. Abang Yo beli, apa aku marketing? Belum tentu kan? Habis itu bisa aku jual nggak? Belum tentu aku bisa jual lagi. Nah, itu betul, dia. betul. Ya, betul. Tuh, Sar. Jadi harus kayak gitu, Sar. Ya udahlah, pokoknya mulai besok nggak tahu malu lah, pokoknya digas aja semua, Yok. Tapi sebenarnya ini dari cerita Bastian, dia sebenarnya semakin hari itu semakin fokus untuk jadi ahli di bidang marketing. Oke. Katakan belajarnya itu semua autodidak ya. Iya, betul. Jadi aku makin meyakini bahwa orang kalau biasa melakukan, dia akan jadi ahli. Nah, jadi benar. Kan nggak belajar, orang dulunya kan belajar dulu kuliahnya hukum, nggak pernah kuliah marketing kan. Bergaulnya juga organisasi, nggak belajar marketing, ya kan, cuma berteman, berkomunikasi gitu kan. Nah, jadi ini yang membuktikan bahwa memang learning by doing itu lebih efektif. Iya, lebih efektif aku rasa. Tapi bukan dengan maksud mengesampingkan pendidikan ya. Bahwa tetap berpendidikan itu penting, tapi memang kita terus mengasah skillnya kita dengan pergaulan kita, kira-kira gitu ya, Bas? Harus lebih sering praktek sih, Bang. Sering praktek ya. Jadi kan apa ya, Bang ya? Memang ada juga beberapa yang aku lihat teori-teori orang sekarang ini. Metode pendidikan sekarang ini sudah nggak pas lagi karena mereka itu lebih sering baca buku teori kan. Sebenarnya harus lebih sering praktek sih. Supaya itu orang tahu di mana dirinya harus berada gitu loh. Dan itu yang paling efektif. Jadi menurutku kalau untuk jadi tenaga marketing, Bas, itu nggak perlu kuliah S1? Atau menurut lu ada value added-nya dari kuliah S1 atau dari kuliah tingkat kuliah apa? Itu hanya, menurut aku kuliah itu hanya berbicara tentang bagaimana pola berpikir, mengembangkan pola berpikir, Bang. Oke. Marketing itu, Bang, Losi ini, Bob Sadino katanya dia nggak sekolah ya, kalau nggak salah ya. Nggak sampai kuliah ya. Pak Monang Sianipar juga itu, dia nggak sampai kuliah tuh, cuman dia bisa jual ini, jual itu. Bisa. Jadi, cuman mungkin kuliah itu berbicara tentang pola pikir sih, Bang. Lalu yang kedua adalah untuk menjawab omongan-omongan orang. Pembuktian ya? Pembuktian, Bang. Gitu. Kalau nggak S1 nanti kan berat juga, Bang. Oh iya. Ayah amat baik. Kalau kuliah pasti perlu lah. Kuliah perlu, tapi untuk pola pikir, Bang. Bukan untuk kau kerjanya apa, enggak. Banyak kok sekarang yang kuliahnya hukum, kerjanya apa? Kuliah pertanian, kerjanya apa? Kan gitu. Tapi ya pola pikir anak kuliahan sama anak SMA kan pasti beda, Bang. Oke. Jadi sebenarnya menurut lu sah-sah aja ya ketika lu kuliah hukum ujung-ujungnya jadi marketing tuh sah-sah aja ya? Untuk saat ini aku bilang sah-sah aja. Sekarang yang bilang nggak sah itu kenapa? Kalau misalnya aku gagal, mungkin orang bilang nggak sah. Sekarang kan dunia melihat itu kan dari orang itu punya apa, kan gitu, Bang? Ya. Sekarang kan seperti itu. Jadi pada saat kau sudah bisa menjawab pertanyaan dunia, kau punya apa, ya dia juga bakal bilang itu sah-sah aja. Oke, sip. Jadi nggak usah peduliin apa kata orang, jalanin aja dulu sampai kau bisa jawab apa omongan dia gitu loh, Bang. Oke. Lu sekarang cita-cita advokat masih? Cita-cita yang lain ada nggak sih? Yang belum terwujud? Sosial. Apa tuh? Nah, mungkin nanti bisa dikolaborasikan sih sama advokat ini, Bang. Jadi aku punya keinginan untuk bisa bergerak di bidang sosial yang sifatnya lebih ke ya membantu anak-anak yang memang butuh sekolah atau butuh dana gitu, Bang, ya. Atau mungkin dikolaborasikan nanti dengan advokat
ini mungkin bantu orang-orang yang memang ya nggak punya dana untuk mungkin diwakilkan dirinya di pengadilan seperti itu. Ya bidang sosial lah Bang. Cuman itu masih lagi aku pelajari lagi lah. Mudah-mudahan masih dicukupkan lah umur untuk bisa sampai ke situ kan. Lu sebagai marketing yang jago untuk mempromosikan sesuatu, lu nggak niat di bidang politik, Bas? Pernah kepikiran sih, Bang. Pernah kepikiran. Nah, itu dia, Bang. Jadi gini. Itu juga yang bikin aku bingung sekarang ini. Jadi gini, Bang. Aku itu merasa aku bisa semuanya. Asik. Benar. Aku merasa aku bisa semuanya. Kau mau aku ngapain gitu. Aku bisa. Nah, dan dari dulu aku seperti itu, mau disuruh apapun jadi, yang penting aku bisa tampil. Oke, nah politisi kan hobi tampil tuh. Nah, benar. Cuman ya, aku pengen ke sana, tapi ya nggak tahu, nanti ya let it flow aja lah Bang. Gimana nanti angin mengarah kan, ikut aja kita. Yang penting, aku prinsipnya, dimanapun kau berada, kau harus bisa ciptakan satu keadaan yang terbaik, sehingga nggak pun tempat itu nanti membuat kau baik, tempat lain akan menghargai kau, gitu loh. Gila, si Bastian ini pragmatis sekali memang ya. Tapi dia jelas, Yok, tujuannya ada. Dia jelas tujuannya ada. Pragmatis nggak apa-apa, tapi ada tujuannya. Nah, kalau kayak kita ini pragmatis enggak, tujuan nggak ada. Oh, nggak gitu lah Bang Basar. Aku kan dapat ini kan dari kalian-kalian juga nya. Ya. Oke, kita udah sejam lebih nih ngobrol sama Bastian. Sar, lu ada yang mau lu korek nggak? Atau yang sudah gua korek sudah cukup nih? Aku rasa sih cukup. Jadi ya terus semangat Bas, jadi marketing pasti ini ya. Ini pasti adakan cerita-cerita baru nantinya dalam hidupmu. Jadi sukses selalu ya Bas. Amin. Thank you loh Bang Bazar, Bang Nio, tadi kasih kesempatan ngobrol di sini. Siap, thank you Bastian. Semoga sukses terus ya, meskipun dengan banyak tantangan pada situasi sekarang. Untuk yang sering pantengin vokal, jangan lupa subscribe. Nanti kita akan datang lagi dengan episode ngobrol santai berikutnya dengan tamu-tamu kita yang juga punya cerita menarik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.